Pemirsa, Bank Indonesia optimistis laju inflasi akan tetap terkendali di level sasaran 1,5% sampai 3,5% pada 2024. Dan sehubungan dengan hal tersebut, BI akan terus memperkuat respons kebijakan moneter untuk meningkatkan efektivitas dalam memastikan inflasi tetap terkendali dan stabil. Bank Indonesia optimis laju inflasi di dalam negeri tetap terkendali di level sasaran 1,5% hingga 3,5% pada tahun 2024. Hal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Januari 2024. Adapun untuk mencapai target inflasi tersebut, Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan akan terus memperkuat respon kebijakan moneter dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dalam memastikan inflasi tetap terkendali dan stabil. Bank Indonesia terus memperkuat respon kebijakan moneter dan inovasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam memastikan terkendalinya inflasi dan tetap stabilnya nilai tukar rupiah. Lebih lanjut mengenai laju inflasi tahun 2023, Bank Indonesia mengungkapkan realisasi inflasi sebesar 2,16% year on year, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,51%. Capaian inflasi tersebut terjadi akibat terjaganya sejumlah komponen inflasi dan hasil dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia yang pro-stability, serta sinergi erat Bank Indonesia dan pemerintah baik di pusat dan daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX. Ya, pemirsa, terkait dengan asesmen Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Januari 2024, sejumlah hal disampaikan oleh Bank Indonesia, terutama terkait kondisi perekonomian baik global maupun domestik. Dan kita coba lihat satu persatu, pemirsa, di mana yang pertama kita awali dari inflasi. Di mana Bank Indonesia menyatakan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah ini juga menjadi perhatian dari Bank Sentral. Di mana militer Amerika Serikat seperti kita tahu dan juga Inggris baru-baru ini mulai menggempur sejumlah titik di Yaman sebagai balasan dari aktivitas milisi Houthi di Laut Merah. Gubernur BI Peri Warjio pun mengatakan pihaknya sudah melakukan pemantauan terhadap konflik tersebut dan dampaknya terhadap rantai pasok global. Dan sejauh ini pemirsa, Gubernur BI menyebut eskalasi konflik yang terjadi di Laut Merah atau di Timur Tengah belum memberikan dampak yang berarti terhadap rantai pasok global. Oleh karena itu, Bank Sentral memandang konflik tersebut belum berdampak terhadap tingkat inflasi nasional. Namun demikian, pemirsa, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan konflik dan juga mewaspadai berbagai risiko yang muncul dari eskalasi. Berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Januari 2024, Bank Sentral sendiri meyakini laju inflasi nasional akan terjaga dalam kisaran 1,5 hingga 3,5%. Optimisme ini tentu diusung dengan melihat perkembangan inflasi hingga penghujung tahun 2023 lalu, di mana laju inflasi hingga akhir tahun 2023 ini tercatat menurun dan juga terjaga dalam kisaran, di mana inflasi IHK pada Desember 2023 ini tercatat sebesar 2,61% atau jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 yang mencapai 5,51%. Sedikit ulasan mengenai inflasi, pemirsa, bagaimana kemudian optimisme Bank Indonesia terkait dengan inflasi di tahun 2024. Dan dari inflasi kita bergeser ke sisi intermediasi sektor keuangan, di mana Bank Indonesia meyakini di tahun 2024 penyaluran kredit dapat bertumbuh di kisaran 10-12%. Hal ini tentunya sekaligus menjawab situasi melambatnya pertumbuhan kredit di tahun 2023 lalu. Lantas seberapa besar perlambatan pertumbuhan kredit di tahun 2023? Berikut informasinya. Sepanjang 2023, pertumbuhan kredit yang disalurkan industri perbankan mengalami perlambatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Bank Indonesia menyebut kredit perbankan tumbuh sekitar 10,38% pada 2023 atau tercatat tumbuh melambat dari tahun 2022 yang mampu mencapai 11,35%. Meski demikian, pertumbuhan tersebut masih dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia yang menargetkan tumbuh 9% hingga 11%. Pertumbuhan kredit pada 2023 mencapai 10,38% year on year, berada dalam kisaran atas perakiraan Bank Indonesia 9-11%. Dari sisi permintaan, peningkatan kredit tersebut sejalan dengan kinerja positif korporasi dan rumah tangga. Dari sisi penawaran, peningkatan kredit didorong oleh risk appetite perbankan dan kapasitas likuiditas perbankan yang terjaga baik, termasuk dampak positif dari kebijakan likuiditas Bank Indonesia seperti KLM dan penyangga likuiditas makro Brisel PLM.
Berdasarkan kelompok penggunaan, Bank Indonesia menjelaskan pertumbuhan kredit tahun 2023 lebih banyak ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja, masing-masing sebesar 12,26% dan 10,05%. Sementara itu untuk tahun 2024, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit meningkat ke level 10 hingga 12%. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Ya, pemirsa, setelah mengungkapkan adanya perlambatan pertumbuhan kredit perbankan di tahun 2023, Bank Indonesia tetap mempertahankan optimismenya terkait penyaluran kredit di tahun 2024. Ya, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit ini naik 10 hingga 12% pada 2024 yang dinilai sejalan dengan tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Adapun untuk mendorong penyaluran kredit, BI akan terus menjaga efektivitas implementasi KLM dan memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, kementerian lembaga, perbankan, serta para pelaku usaha. Dan sebelumnya pemirsa, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Ray menyebut pihaknya telah menerima rencana bisnis bank atau RBB yang berisi proyeksi pertumbuhan bisnis untuk periode 2024 hingga 2026. Dengan melihat kondisi makro yang terjaga baik di 2024, maka kredit perbankan dipastikan melanjutkan tren positif dengan mencatatkan pertumbuhan double digit. Menurut OJK, hal ini sejalan dengan kondisi makroekonomi Indonesia yang tetap tumbuh stabil di kisaran 5%, yang juga ditopang permintaan konsumen yang cukup kuat dan secara bersamaan terkait dengan aktivitas penyelenggaraan pemilu 2024. Dan dari penyaluran kredit, pemirsa, kita beralih ke catatan Bank Indonesia lainnya, yakni optimisme atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan meningkat di tahun 2024. Seberapa besar proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun politik ini? Berikut informasinya. Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan meningkat dari tahun 2023. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan berada di kisaran 4,7% hingga 5,5% year on year. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7 sampai 5,5%. Didukung oleh permintaan domestik, utamanya berlanjutnya pertumbuhan konsumsi, termasuk dampak positif penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan investasi, khususnya bangunan, sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional termasuk ibu kota negara. Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan belum kuat sebagai dampak perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Bank Indonesia menyebut pertumbuhan permintaan domestik sejalan dengan adanya pemilihan umum dan peningkatan investasi khususnya bangunan yang didorong berlanjutnya proyek strategis nasional termasuk ibu kota Nusantara. Sementara itu, kinerja ekspor diyakini belum kuat sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Sedangkan bila dilihat dari lapangan usaha, BI yakin pertumbuhan akan menguat pada industri manufaktur, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Ya, Bank Indonesia, pemirsa, mengingatkan bahwa pelemahan ekonomi global ini ternyata masih akan berlanjut di tahun 2024. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada 2024 berpotensi melambat meski ketidakpastian di pasar keuangan sudah mulai mereda. Sementara itu pemirsa, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7% hingga 5,5%. Ini khususnya untuk ekonomi Indonesia yang didukung oleh permintaan domestik yang berlanjut dengan adanya pertumbuhan konsumsi termasuk dampak positif penyelenggaraan pemilu. Sementara itu kinerja ekspor diperkirakan belum kuat sebagai dampak perlambatan ekonomi global dan juga penurunan harga komoditas. Dan berdasarkan lapangan usaha, prospek industri pengolahan atau manufaktur, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan diperkirakan tetap tumbuh baik. Adapun secara spasial, pemirsa, pertumbuhan yang baik diperkirakan terjadi di seluruh wilayah, terutama Sulawesi, Maluku, Papua, sejalan dengan dampak positif hilirisasi mineral. Sementara wilayah Jawa ini akibat permintaan domestik yang masih kuat. Untuk itu kedepannya Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makro prudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
khususnya dari sisi permintaan domestik. Ya, pemirsa, optimisme yang disampaikan oleh Bank Indonesia pada RDG periode Januari 2024 sudah sepatutnya kita jadikan catatan untuk kemudian kita lihat nanti bagaimana kemudian perkembangan dari sejumlah indikator perekonomian di tahun 2024. Apakah kemudian masih sesuai dengan target atau sasaran atau justru melenceng cukup jauh, dan kita harapkan memang ada langkah-langkah nyata baik dari otoritas moneter ataupun otoritas fiskal, dalam hal ini Kementerian Keuangan mewakili pemerintah, yang sama-sama harus tetap menjaga iklim perekonomian Indonesia tetap kondusif dan juga tetap bisa stabil di tengah ketidakpastian yang rasa-rasanya semakin banyak akhir-akhir ini, terutama dari konflik geopolitik yang tentunya kita harapkan tidak akan berdampak terlalu jauh kemana-mana, apalagi sampai Indonesia.